Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdia Sabila Hasibuan. Saya di sini akan membahas tentang konsep biaya dan klasifikasi biaya. Tugas ini disusun dalam rangka memenuhi mata kuliah ekonomi teknik, yakni yang diampu oleh Ibu Mega Trisuta MSc. Konsep dan klasifikasi biaya. Konsep biaya. Di dalam akuntansi manajemen, biaya atau cost adalah kas atau setara kas yang dikorbankan atau dibayarkan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat atau pendapatan untuk kita. Nah, pada saat itu atau di masa akan datang. Biaya yang akan memberikan manfaat atau benefit hanya pada periode berjalan atau disebut dengan current period, biasanya dicatat sebagai beban. Konsep biaya. Nah, cost adalah kas atau setara dengan kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diperkirakan akan membawa manfaat saat ini atau masa akan datang. Cost juga dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat, dan cost yang sudah dimanfaatkan disebut dengan beban. Nah, cost yang belum beban dilaporkan sebagai aset pada neraca. Membebankan cost pada objek secara akurat merupakan hal yang sangat krusial. Cost objek. Objek biaya adalah setiap item, setiap produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan sebagainya, di mana biaya dengan diukur dan dibebankan. Contohnya, buku tulis adalah cost objek jika Anda menentukan berapa harga pokok buku tulis tersebut. Selanjutnya, klasifikasi biaya. Nah, klasifikasi dasarnya itu ada beberapa. Yang pertama, produk, waktu pengakuan, perilaku biaya, pembuatan keputusan, dan karakteristik biaya secara ekonomi. Klasifikasi biaya menurut hubungannya dengan produk yang ada dua, yaitu ada biaya pabrikasi dan biaya komersial. Biaya pabrikasi ada biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik atau disingkat dengan BOP. Biaya komersial ada dua, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Nah, klasifikasi biaya menurut waktu pengakuan, yang pertama yaitu biaya produk atau product cost, biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrikasi. Kalau biaya period atau period cost, biaya pemasaran atau penjualan ditambah dengan biaya administratif dan umum. Klasifikasi biaya dikaitkan dengan volume produksi. Biaya variabel atau variable cost, biaya yang bila dikaitkan dengan volume secara per unit akan selalu tetap meskipun volume produksi berubah-ubah. Akan tetapi secara total biaya tersebut jumlahnya akan berubah sesuai dengan proporsi perubahan aktivitas. Yang kedua, biaya tetap atau fixed cost. Biaya yang secara total tidak berubah jumlahnya meskipun jumlah produksi berubah. Klasifikasi biaya dikaitkan dengan pembuat keputusan. Nah, yang pertama ada biaya yang terkendalikan dan biaya yang tidak terkendalikan. Biaya yang terkendalikan yaitu suatu biaya dianggap sebagai biaya terkendalikan pada jenjang manajemen tertentu, manakala lapisan manajemen tersebut mempunyai kekuasaan untuk mengotorisasi biaya tadi. Contohnya, biaya iklan surat kabar menjadi biaya terkendalikan oleh manajer pemasaran apabila mempunyai kekuasaan untuk mengotori sasi biaya yang jenis iklan surat kabar. Dan biaya yang tidak terkendalikan ialah biaya ini berada di luar kendali manajer karena tidak dapat mengotorisasinya. Misal, biaya penyusutan mesin perlengkapan pabrik bagi manajer pemasaran menjadi biaya tidak terkendalikan karena manajer tersebut tidak mempunyai wewenang untuk mengotorisasi pemakaian mesin pabrik tersebut. Nah, ada biaya klasifikasi biaya secara ekonomi. Biaya bergabung dan biaya bersama. Biaya tidak langsung sering pula disebut dengan bersama atau biaya bergabung.
biaya bersama atau common cost dikeluarkan untuk menyediakan manfaat kepada lebih dari satu aktivitas. Biaya ini terjadi ketika dua produk yang mungkin dihasilkan secara terpisah diproduksi bersama. Nah, biaya bergabung atau joint cost diharapkan dalam situasi di mana bermacam-macam keluaran berasal dari satu sumber. Contohnya, minyak mentah dapat diolah menjadi bermacam-macam produk, misal solar, oli, premium, dan lain-lain. Nah, biaya relevan dan biaya tidak relevan. Dalam rangka untuk mengambil keputusan, biaya relevan harus memiliki manfaat yang paling tinggi agar supaya biaya tersebut harus berbeda pada waktu dilakukan diperbandingkan pilihan keputusan. Apabila suatu biaya meningkat menurut munculnya ataupun menghilang pada waktu suatu tindakan yang berbeda dievaluasi, maka biaya tadi boleh disebut relevan. Harus bernilai kini atau masa yang akan datang. Nah, biaya tidak relevan atau irrelevant cost adalah biaya yang tidak berubah untuk semua alternatif. Klasifikasi biaya dalam perusahaan pabrikasi. Untuk membantu manajemen menganalisis biaya pabrikasi produknya, biaya pabrikasi pada umumnya dibagi ke dalam 3 komponen, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrikasi. Di dalam perusahaan pabrikasi ada total biaya produk ditambah dengan biaya period. Yang kedua, biaya produk, biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung dan ditambah biaya overhead pabrikasi. Yang ketiga yaitu biaya period, biaya pemasaran atau penjualan ditambah dengan biaya administrasi umum. Di sini ada contohnya klasifikasi dalam perusahaan dagang. Contohnya ini ada di PT Lintas Media Nusantara. Bisa kita lihat contohnya. Nah, klasifikasi biaya dalam perusahaan jasa. Biaya dalam perusahaan jasa dibagi menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang dapat ditelusuri secara fisik ke produk atau jasa tertentu, seperti yang dibayarkan kepada para akuntan, pengacara, dan lain-lain. Biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri ke produk atau jasa, seperti asuransi, sewa kantor. Nah, biaya tidak langsung biasanya dikurangi dari pendapatan dalam periode di mana biaya dipakai. Nah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya sudahi dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.